Polres Sanggau berhasil menggagalkan tindak pidana perdagangan orang di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. 32 orang korban pekerja migran Indonesia berasal dari Makassar, NTT, NTB, Lampung, dan Jawa Timur. Mereka hendak masuk ke Malaysia tanpa dokumen lengkap dan berhasil diamankan pada saat hendak masuk ke Malaysia melalui jalur tidak resmi. Lampu nyalakan, Bang. Mereka dibawa menggunakan mobil dan akan diberangkatkan melalui jalur tikus di perbatasan. Lebih ironisnya, para pekerja ini membawa anak-anak mereka yang masih kecil. Polisi juga mengamankan sejumlah tersangka tindak pidana penjualan orang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana penjualan orang, dan tersangka ini melakukannya dengan modus menampung, merekrut, dan juga membawa tenaga migran ilegal untuk menjadi korban tindak pidana penjualan orang. Lagi 1, 2, 3. Oke. Ibu Kasat Baik, dalam kesempatan ini rekan-rekan, Pemirsa, untuk bisa mengetahui informasi ini lebih lengkap lagi, kita sudah terhubung tentunya dengan Wakapolres Sanggau, Kompol Nofrial Kombo. Selamat malam, Pak Nofrial. Selamat malam, Mbak Putri. Baik, Pak Nofrial, mungkin bisa diceritakan kami lebih jelas lagi bagaimana kronologi penggagalan tindak pidana penjualan orang ini? Oke, baik, kami jelaskan, Mbak. Jadi ini terkait dengan adanya perintah atau instruksi dari Bapak Kapolda Kalimantan Barat dan diteruskan oleh Bapak Kapolres Sanggau terkait dengan untuk melakukan penegakan hukum terkait dengan TPPO atau tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di wilayah perbatasan. Terkait dengan itu, Bapak Kapolres Sanggau membentuk tim atau Satgas Polres untuk melakukan pengungkapan terkait dengan dugaan adanya TPPO atau tindak pidana perdagangan orang ini di wilayah hukum Polres Sanggau. Karena Polres Sanggau ini berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia, dalam hal ini Sarawak bagian timur atau Malaysia bagian timur di daerah Sarawak. Dari hasil pelaksanaan tugas atau surat perintah dari Bapak Kapolres ini, Satgas berhasil melakukan penangkapan pada tanggal 6 dan tanggal 7 Juni tahun 2023 dengan berhasil melakukan penangkapan terhadap 7 orang tersangka. Di mana ini kami sampaikan penangkapan itu ada 2 tempat. Tanggal 6 itu ditangkap pada saat akan membawa CPMI ilegal atau calon pekerja migran Indonesia ilegal, ditangkap di wilayah hukum Polsek Tayan Hulu atau daerah Sosok. Di situ kami melakukan penangkapan terhadap 4 orang tersangka dengan 24 korban warga negara Indonesia yang berasal dari luar Kalimantan Barat. Kemudian pada besok harinya, tanggal 7 Juni tahun 2023, kami juga melakukan penangkapan atau pengungkapan kasus terkait dengan TPPO di wilayah hukum Polsek Sekayam atau Balai Karangan. Di situ kami melakukan penangkapan terhadap 3 orang tersangka di 2 tempat kejadian. Jadi totalnya ada 7 orang tersangka yang kami lakukan penangkapan, Mbak. Baik, para tersangka yang ditangkap selama 2 hari ini masih untuk kasus yang sama ya, Pak? Jadi bukan 2 kasus yang berbeda ya, Pak Nofrial? Dengan kasus yang sama, tetapi tempat kejadiannya berbeda, Mbak. Jadi kasus sama PMI TPPO, tetapi
untuk TKP lokus dan tempusnya ini berbeda. Jadi kami totalnya ada 4 kasus semuanya. Baik, total ada 4 kasus. Mereka ini, para calon pekerja migran ini rencananya akan dipekerjakan sebagai apa, Pak? Dan tujuan akhirnya akan dibawa ke negara mana sebenarnya? Oke. Berdasarkan hasil keterangan, berdasarkan berita acara pemeriksaan terhadap korban, jadi mereka akan dipekerjakan di wilayah Malaysia. Ada yang bervariasi, ada yang bekerja sebagai rumah tangga, ada juga yang asisten rumah tangga, ada juga yang bekerja di perkebunan sawit. Dan kami sampaikan dari hasil penangkapan ini terhadap pengungkapan kasus dari Polres Sanggau ini ada barang bukti yang kami sita, yaitu 3 mobil, kemudian 1 motor, 17 paspor, dan ada 6 handphone yang kami lakukan penyitaan. Adakah Demikian, Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Nofrial untuk informasi yang sudah disampaikan Pak. Kami akan terus pantau bagaimana kelanjutan dari kasus ini. Selamat malam Pak, selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih Mbak.